Ketika kita sekarang udah menuju hari bahagia, akan ada banyak cobaan, akan ada banyak orang yang nyinyirin. Kalau saya sendiri pribadi, ya saya alhamdulillah udah cukup kuat dengan hal itu. Dari awal saya sama Dede dikata-katain, direndahin, diremehin, dibilang pansos lah apalah. Tanggapan orang-orang yang menyinyir soal itu seperti apa? Apalah, biarin aja. Mending saya fokus untuk ngebahagiain diri saya sendiri, ngebahagiain pasangan saya, dan kita sekarang lagi bahagia. Untuk hal itu kita kesampingan lah, biarin aja. Orang-orang yang nyinyir itu sebenarnya orang-orang yang nggak bahagia dalam hidupnya. Bang Billy bener nggak sih? Salah satunya berita tentang ramalan mungkin seperti apa, Bang? Ini nggak kelar nih. Ramalan itu musyrik, udah. Iya. Satu itu musyrik. Apa yang dipercaya ramalan? Terus satu lagi, iman itu cuma 6. Percaya sama 6 hal. Iya. Mau saya sebutin satu persatu. Terus kenapa harus percaya sama ramalan gitu? Dan ditambah, toh ramalannya juga nggak jelas. Iya. Sebelum saya memutuskan saya melamar Dede, dia bilang saya settingan pacarannya. Sekarang ketika saya udah melamar, dia bilang akan ada orang ketiga lah, bla 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 segala macem. Kemakan omongan sendiri dia. Lagian ya apa ya? Itu kalau dia mau ramal masa ganti-ganti beda-beda itu ramalan atau ramalan cuaca itu. Tapi Bang Bilar tadi sempat wawancara Bang Dery juga kan, ketika Bang Bilar sama Dede mendengar ramalan itu sempat down juga, sempat sedih juga, kok kita pengen bahagia tapi ada orang yang mendoakan itu gitu kan, sampai menangis katanya. Ya mungkin wanita wajar sih ya, lebih sensitif terhadap hal itu, apalagi memang beban Dede juga semakin banyak. Ketika kita sekarang udah menuju hari bahagia, akan ada banyak cobaan, akan ada banyak orang yang nyinyirin. Kalau saya sendiri pribadi, ya saya alhamdulillah udah cukup kuat dengan hal itu. Dari awal saya sama Dede dikata-katain, direndahin, diremehin, dibilang pansos lah apalah. Orang yang pansos sama saya, yang jelas-jelas pakai nama saya untuk menaikkan engagement-nya, untuk menaikkan YouTube-nya, itu nggak pernah saya katakan mereka pansos. Ya udah, itu kita saling berbagi keberkahan. Tapi saya dari awal dikata-katain, udah cukup kuat mental saya untuk nahan semua itu. Dan soal ramalan juga dari awal dia juga udah bilang segala macem, mereka lah settingan, saya dibilang memanfaatkan Lesti lah segala macem. Tanpa dia tahu fakta sebenarnya gitu. Dia cuma bisa berasumsi tanpa bahkan apa nih? Bentar ya. Iya. Bahkan dia nggak tahu sebelumnya, nggak kenal sama kita. Sebenarnya memang benar ya, terbukti bahwa tak kenal maka tak sayang ya. Iya. Jadi banyak orang yang kayak nggak kenal tapi sudah berani menjat, sudah berani mengatakan ini itulah. Terbukti ketika Denny Darko dulu bilang kita settingan segala macam, setelah ketemu sama saya, kenal sama saya, sekarang dia udah mulai dukung hubungan saya gitu. Iya benar. Ya mungkin karena dia belum mengenal saya lebih jauh aja sih. Abang Dan menurut saya, dan menurut saya ya untuk saat ini sangat wajar banyak orang yang memanfaatkan nama Leslar. Iya. Ya nggak usah inilah, kita Berbagi rezeki aja. berbicara realita lah, bahwa banyak banget orang-orang yang pakai nama Leslar segala macam, bahas ini itulah. Engagementnya bagus kan, secara dia mendapatkan keuntungan dari situ. Entah itu berita baik, entah itu berita buruk, yang pasti beritanya rame gitu kan. Abang, Ya, kita sih nggak masalah soal itu, saya sih pribadi nggak masalah. oke. Abang, ini ada pemberitaan semakin kesini kayak semakin banyak pemberitaan yang katanya anak ini menjadi mengungkap fakta bahwa dulunya tuh Lesti ayahnya tuh kerja sama Tamara Biselski. Nah itu mungkin seperti apa, Bang? Oh, semakin kesini nih sepertinya kayak seolah-olah semakin dekat, dicari-cari gitu. Kayak makin banyak pemberitaan yang kesana kemari gitu. Banyak berita tentang Sempat ngerasa insecure nggak, Bang? Mungkin Dede Lesti ya terutama.
Tadi saya nggak ngerti beritanya apa. Si ayah sempat Nih. menjadi pegawainya Tamara Duzinski. Iya. Ya saya nggak tahu kebenarannya iya atau tidak. Dan kalaupun iya kenapa enggak? Bukan tidak? suatu masalah bagi saya gitu. Mhm. Iya, yang penting halal. Hmm. Tapi berarti memang nggak ada rasa-rasa insecure atau lain sebagainya gitu ya bang? Enggak lah. Ketika saya memutuskan untuk sama Dede, ya saya juga tahu background ini anak seperti apa, dan saya juga kasih tahu juga background saya seperti apa. Jadi kita terima masing-masing kekurangan kita, karena memang dalam konsep percintaan saya adalah kita harus mencintai kekurangan pasangan kita. Kalau kita cuma mencintai kelebihan pasangan kita, itu bakal singkat gitu, gak bakal abadi. Nah, Gitu. banyak yang mengalami cobaan gitu di menjelang hari H pernikahan. Itu sendiri mengalami itu enggak? cobaan itu masih di dalam Masih hubungan. banyak ya. Yang namanya ketika kita menuju hari baik, niat baik, sesuatu yang baik yaitu apalagi pernikahan gitu. Jelas-jelas dikatakan bahwa menikah adalah menyempurnakan separuh agama. Di saat itulah iblis, setan lagi gencar-gencar ya tuh untuk menggoda kita, untuk merayu kita lah supaya kita mengurungkan niat kita. Tapi dan kalau kita mundur, kalau kita nyerah ya pasti setan pasti bakal senang banget gitu. Makanya setan-setan di sana berusaha untuk bikin kita tidak baik, Apalagi bikin gosip-gosip miring ya begitulah. Setan-setan ngomong gitu. apalagi peramal ya. Iya, Belum. saya nggak bilang peramal. Iya. Ntar saya salah, ntar judulnya saya bilang ngata-ngatain peramal. Saya nggak ngatain kalian ya. Berarti Canda peramal. berarti Bang Bilar mengalami itu lah ya, bisa dibilang seperti itu. Ya pastilah. Berantem nggak sih, ribut-ribut gitu atau Ada juga, bahkan ada, pastilah intrik-intrik itu pasti ada dalam satu Dan hubungan. biasanya yang mengalah siapa? Bang Bilar apa Dede? Kita sih saling mengerti ya, karena kita sadar bahwa dalam satu hubungan harus ada yang namanya saling meredam ego masing-masing. Ketika saya ngerasa saya yang salah, pasti saya yang minta maaf duluan, begitu juga sebaliknya. Dan kita nggak pernah ribut yang sampai lama. Balik lagi ke tanggal 13 ya Bang. Bang Dery bilang dirimu sama Dede benar-benar menyiapkan sendiri, semuanya sendiri. Dibilang benar-benar sendiri sih enggak. Kita juga ada bantuan beberapa orang, cuma memang kita banyak juga turun gunung lah istilahnya. Itulah that's why kenapa saya beberapa kali izin untuk nge-host di malam yang mana seharusnya saya full day, tapi saya kosongin dalam beberapa minggu belakangan untuk fokus ngurus wedding, untuk ngurus hal-hal yang mesti siapa-siapa. Jaraknya juga nggak jauh katanya Bang, dari lamaran menuju hari H. Itu rahasia. Berarti ini salah satu impianmu yang ingin memang benar-benar menikah muda. Iya, sebenarnya dari dulu saya memang pengen gitu ya nikah muda dari umur 21. Cuma memang saat itu saya mikir bahwa lebih berpikir realistis saat itu sih. Ketika umur 21 saya pengen nikah umur 23, umur 17 saya pengen nikah umur 21, lalu melewati 21 saya pengen nikah umur 23. Ketika 23 saya ngerasa belum punya apa-apa saat itu. Maksudnya saya belum ngumpulin aset, rumah dan segala macam. Namun ketika alhamdulillah Tuhan ngasih saya, menguji saya atau memberikan kepercayaan saya, memberikan anugerah luar biasa buat saya, di mana saya alhamdulillah sudah punya segalanya, sudah bisa mewujudkan cita-cita yang dulu saya impikan. Menurut saya ada satu yang kurang, yaitu saya harus nikah, saya harus ibadah gitu. Saya harus menyempurnakan separuh agama saya, dan akhirnya pilihan saya jatuh pada Lesti, yang memang saya merasa bahwa ini anak bisa melengkapi apa yang kurang dalam diri saya, bisa menjadikan saya sosok yang sosok raja, dan sosok yang saya butuhkan gitu, yang saya butuhkan dan saya ingin. Akhirnya saya memutuskan ya udah nggak perlu lama-lama ya, saya akhirnya memutuskan untuk Menikah. bawa orang tua saya ke rumah orang tuanya, lalu kita pun ngobrolin soal itikat baik saya, bahwa saya ingin menikah dengan Lesti. Untuk itu biar nanti aja kalian saksikan di tanggal 13 Juni.
Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, comment, dan subscribe SK Entertainment untuk menyaksikan video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa.